Selamat pagi semuanya. Kembali kita datang di rumah Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita. Biarkan apapun yang mengganggu pikiran kita mau menanggalkan terlebih dahulu. Karena kita mau fokus untuk Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati. Kita lipat tangan, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga Tuhan, kembali Tuhan kami datang Tuhan ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan mengucap syukur. Kami mau berterima kasih Tuhan. Kalau sampai hari ini Tuhan, itu semua hanya karena anugerah dari Engkau Bapa. Bapa, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami Tuhan, seluruh hati kami Tuhan, seluruh pikiran kami Tuhan. Biarkan Tuhan apapun yang kami lakukan ini menyenangkan Engkau Bapa. Bapa, Engkau melalui Roh Kudus Tuhan ingatkan kami Tuhan, agar kami mau selalu mendekat kepada Engkau Tuhan. Kami mau melakukan apa yang Engkau inginkan Bapa. Biarkan hanya kehendak-Mu Tuhan yang terjadi Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau Tuhan datang ke hadirat-Mu. Kami mau fokus Tuhan. Kami mau menanggalkan semua beban pikiran atau apapun yang mengganggu kami Tuhan. Dan berbicaralah Tuhan apa yang menjadi isi hati Engkau Tuhan ke kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Kami mau memulai ibadah ini Tuhan. Kau yang bekerja Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Kami katakan, ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Mari katakan dengan iman kalian semuanya. Kami mau dekat dengan Engkau. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Terima kasih Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Just worship God. Katakan, ku ingin selalu
Semuanya itu hanya karena kami tak mau Tuhan menggantikan Tuhan apapun Tuhan yang kami miliki Tuhan. Kami hanya mau Tuhan dekat dengan Engkau Bapa. Seperti Paulus Tuhan yang kembali Tuhan ke Engkau. Seperti anak-anak-Mu yang kembali ke Engkau Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan kalau kami masih mendukakan Engkau Bapa. Kami mohon ampun Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan. Kami mau Tuhan kembali ke Engkau Tuhan. Karena hanya Engkau satu-satunya Tuhan dalam hidup ini Tuhan. Kaulah bagian yang terbaik Tuhan. Mengenal Engkau Tuhan, mengikut Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu Tuhan. Mari sekali lagi kami katakan Tuhan, kami mau memilih-Mu, memilih-Mu bagian yang terbaik. Tak akan kami gantikan Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Oke, mari kita beri tos kanan kiri lebih semangat lagi buat Tuhan kita. Come on. Kita beri tos kanan kiri, kita keluar dari bangku kita. Kita mau datang dengan hati bersyukur, amin. Amin. Wah, kurang keras cuma suara pendeta. Kita mau datang dengan hati yang bersyukur, amin. Amin. Oke, come on. Mari kita bertangan yuk. Terima kasih Tuhan. Katakan, datanglah
bersyukur. Terima kasih Tuhan. Katakan, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya. Dengan apa? Dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan apa esok? Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Come on, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Oke, kita mau janjian ya. Kita mau angkat tangan. Coba yuk, diangkat tangannya yuk. Nanti kita ke kanan, lalu ke kiri. Ke kanan, ke kiri, oke? Coba ya. Oke, udah siap? Oke. Come on. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab apa? Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Sekali lagi, come on. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab apa? Sebab Ia baik, come on, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Terima kasih Tuhan. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Mari kita tetap berdiri, kita siapkan hati sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau Tuhan, kami mau datang Tuhan, kami mau kembali ke Engkau dengan hati bersyukur. Kiranya Tuhan, seperti yang Kau kehendaki Tuhan, kami mau menjadi alat-Mu Tuhan, kami mau menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Biarkan apapun yang kami lakukan Tuhan, kami dapat menjadi Tuhan perpanjangan tangan-Mu di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji Tuhan, segala sembah Tuhan hanya untuk Engkau Bapa. Terima kasih. Engkau yang mengubahkan kami Tuhan, Engkau yang mereminder kami Tuhan. Pakai kami Tuhan menjadi pelaku firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Come on, sing this song together. Kami katakan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhi
kuduskan hatiku Tuhan. Engkau yang mengubah hati kami Tuhan. Let's sing this song together. Kita siapkan hati kita bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu, biar ku mencari ciptaan baru, bebas dari semua yang serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan. Sekali lagi kami katakan, ubah hatiku seperti. Mari kita angkat tangan kita ke Tuhan. Kami mau hidup kudus dan berkenan Bapa. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Bagaikan emas yang murni,
ku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikan ku, kuduslah hatiku, ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Terima kasih Tuhan, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikan ku, kuduskan hatiku, Haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Tahukah kita bahwa perubahan hati itu seringkali tidak mudah? Karena hati, di dalam kitab Yeremia dikatakan bahwa hati manusia itu licik. Kadang-kadang kita bisa tertipu oleh hati kita sendiri. Karena hati kita tergantung apa yang masuk di dalam hati kita. Kalau yang masuk adalah firman Tuhan, maka hati kita akan menjadi terang. Tetapi kalau yang masuk adalah nilai-nilai yang bukan dari firman Tuhan, bahkan yang bertentangan dengan firman Tuhan, hati kita bahkan bisa ditwist, bisa dipelintir, sehingga seolah-olah kita merasa baik-baik saja. Tetapi sesungguhnya firman Tuhan mengatakan bahwa jalan yang disangka lurus ternyata ujungnya membawa maut. Betapa kita perlu dari waktu ke waktu, dari minggu ke minggu untuk terbuka agar Roh Kudus menolong untuk kita melihat hati kita, dan hati kita Tuhan ubahkan. Oleh karena itu mari saya mengajak kita untuk benar-benar konsentrasi, benar-benar membuka diri, membuka pikiran kita, dan mari kita akan tertuju kepada kebenaran firman-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami menghampiri sekali lagi tahta kasih karunia Tuhan. Sebagaimana Kristus yang telah mati bagi kami, sehingga setiap kami datang kepadamu dengan penuh keberanian, bukan dengan rasa malu, bukan dengan ketakutan, atau bahkan dengan satu keadaan yang kami sendiri hanya datang dalam tubuh fisik kami, tetapi keberanian berbicara tentang kami mau menunjukkan iman percaya kepada kamu, kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah sekali lagi Engkau berbicara melalui hamba-Mu. Hamba-Mu bukan siapa-siapa, tetapi hamba-Mu meminta Roh Kudus mengurapi setiap kata-kata yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu. Engkau urapi pikiran hamba-Mu untuk dapat menyeberangkan firman-Mu sesederhana seperti anak kecil bisa memahaminya. Terima kasih ya Tuhan, dan siapkan hati kami masing-masing untuk menjadi tanah yang gembur, yang antusias, hunger and thirst, lapar dan haus akan firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan siap dengarkan firman. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita bersyukur. Saya sangat bersyukur sekali bisa kembali ke
rumah sendiri ya. Minggu yang lalu saya tidak ada bersama-sama dengan saudara-saudara karena kami ke Jakarta, ke Tangerang tepatnya untuk persiapan pernikahan anak kami. Dan puji Tuhan tanggal 15 hari Sabtu ya, pemberkatan jam 9 pagi, lalu kemudian semua sorenya jam 6 ada resepsi pernikahan. Dan saudara-saudara, rasanya ini sebuah pengalaman yang berbeda ya, karena seperti kami akhirnya punya keluarga baru ya, besan tepatnya. Jadi saya seperti merasa bagaimana gitu ya, 2 orang pria dewasa, karena papa dari istrinya Excel ya, istrinya Excel anak saya itu ya kami makin kenal dalam tahun ini. Dan bukan itu saja, lalu kemudian kami makan bersama dan lain sebagainya. Dan saya merasa bahwa kalau saudara-saudara dikaruniai atau saudara Tuhan percayakan untuk mendidik dan membesarkan anak dan menuntun anak itu sampai pada tahap seperti itu adalah sebuah blessing buat saudara-saudara. Jadi buat saudara-saudara juga sebagai anak, kalau saudara-saudara Tuhan izinkan kemudian sampai kuliah, nanti kemudian Tuhan bawa saudara untuk bekerja, lalu menemukan pasangan hidup, make sure, pastikan bahwa engkau mendapatkan pasangan hidup yang bagi orang tuamu itu juga sebuah kebanggaan bagi mereka. Jadi karena itu sebuah menurut saya itu pelayanan anak ketika dalam pernikahan, lalu orang tua rilis anaknya dan orang tua lega begitu ya, melepaskan anaknya dan melihat bahwa keluarga yang baru ini akan berjalan dengan nilai-nilai yang sudah ditanamkan. Itu adalah sebuah blessing, sebuah kebanggaan. Dan saya berharap saudara-saudara yang di sini ada Pak Peter ini yang mungkin persis di bawah saya ini ya, mungkin masih jauh. Tapi saudara-saudara yang lain, saya mengucapkan terima kasih untuk dukungan doanya sehingga semua berjalan dengan sangat baik. Saya merasakan hadirat Tuhan baik dalam pemberkatan nikah maupun di dalam resepsi pernikahan. Saya bersyukur resepsi pernikahan tidak terlalu bertele-tele, semua tak dan ada kehangatan yang luar biasa dan semua kami bisa maksimalkan karena ada keluarga dari Ambon berkumpul, keluarga dari Semarang berkumpul sehingga kami extend beberapa hari dan baru pulang hari Selasa. Kiranya ketika saya tidak ada, saya ikut ibadah sore di YouTube ya saudara-saudara, saya tetap SAF fans ya. Enggak. Saya mengatakan ayo kita ibadah dan saya mengajak Kevin ibadah sore ya, dan puji Tuhan karena kita ada fasilitas, ada staf pastoral yang kemudian bisa mengerjakan sehingga YouTube bisa di-upload dan sore itu juga kami bisa beribadah bersama-sama. Dan saya mengucap syukur buat gereja Tuhan yang ada di tempat ini. Sekali lagi juga berbangga untuk jemaat Tuhan yang tetap setia walaupun mungkin gembalanya tidak ada di tempat, tetapi saya melihat semua berjalan dengan baik. Terima kasih buat para pillars dan KTB leaders dan seluruh jemaat yang setia sehingga semua dapat berjalan dengan baik. Amin, saudara-saudara. Good job ya. Oke, saudara-saudara, saya mau mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan ini, yaitu ibadah dalam roh dan kebenaran. Ibadah dalam roh dan kebenaran. Ini tema yang mungkin kita sudah tahu atau sudah memperkirakan. Tetapi sesungguhnya saudara-saudara, ini adalah tema yang tidak mudah. Tetapi saya dan saudara-saudara perlu tahu tentang hal ini. Saya mengajak kita kemudian membaca di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-20 sampai 23. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-20 sampai 23. Kita lihat bersama-sama, saudara-saudara. Mari kita baca bersama-sama. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Baca Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai 23. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yohanes pasal yang keempat ayat 20 sampai 23.
2, 3. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Silakan duduk kembali, saudara-saudara. Nah, ini menarik sekali karena Yesus menjadi permulaan dari zaman yang baru, di mana zaman yang baru, zaman sebelumnya adalah penyembahan itu diatur di dalam Taurat Tuhan, di dalam hukum-hukum Taurat Tuhan. Datang harus bersih, datang dengan korban persembahan. Tetapi di dalam zaman Kristus membawa satu zaman baru kepada manusia, kepada umat manusia. Dan zaman yang baru itu di dalam penyembahannya, bentuk penyembahan, isi penyembahan, dan jalan cara menyembah Tuhan itu dikatakan di sini di dalam roh dan kebenaran. Berarti saudara dan saya harus mengerti, karena kita sekarang hidup bukan di zaman Taurat, tetapi di zaman Kristus. Harus mengerti apa maksudnya menyembah di dalam roh dan kebenaran, saudara-saudaraku. Dan di dalam Yohanes pasal 4 ini adalah kisah yang menarik. Kenapa? Karena Yesus membahas topik penyembahan bukan kepada orang Yahudi. Yesus membahas topik penyembahan kepada wanita Samaria. Wanita yang pertama kalau secara histori ya saudara-saudara. Jadi orang Samaria itu adalah orang Yahudi yang kawin campur. Jadi mereka kawin campur dengan orang-orang non-Yahudi. Dan karena kawin campur, maka orang Yahudi menganggap orang-orang Samaria itu rendah. Karena mereka tidak pure, tidak murni lagi sebagai orang Yahudi. Bukan hanya soal darah yang tidak murni, tetapi oleh karena yang kedua, kerajaan Israel pernah pecah menjadi dua, yaitu kerajaan di selatan dengan ibu kotanya Yerusalem dan kerajaan utara ibu kotanya Samaria. Jadi orang Samaria itu akhirnya menjadi musuh dari orang-orang Yahudi atau keturunan Yehuda. Jadi saudara-saudara, penyembahan dibahas, disampaikan Yesus kepada wanita yang tidak mengenal Dia, wanita yang dijauhi. Nah, mari kita akan lihat. Dikatakan di sini di dalam ayat yang ke-23. Next slide. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Perhatikan di sini, Bapa mencari penyembah-penyembah yang benar. Dasar dari renungan kita, mengapa kita perlu merenungkan kebenaran ini? Karena kita tahu bahwa Bapa sedang mencari penyembah-penyembah yang benar. Bapa sedang looking for. Jadi sedang bukan hanya mencari, kata mencari ini itu kata yang juga dipakai ketika dirham yang hilang ya. Jadi saudara-saudara menghendaki, Bapa menghendaki. Nah, tadi pujian yang kita nyanyikan adalah berkenan bagimu. Berkenan bagimu. Nah, saudara-saudara, kalau kita menjadi orang Kristen tetapi tidak mengerti apa yang dikehendaki oleh Bapa, oleh Allah yang kita sembah, kita
itu bisa saja hanya beragama Kristen, saudara-saudara. Kita menjalankan ritual, seremoni kekristenan, tetapi kita tidak mengerti apa yang dikehendaki Bapa kita. Saudara-saudara, peringatan di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sangat jelas sekali, yaitu bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi ia yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Jadi ia yang melakukan kehendak Bapa. Nah, ini menarik sekali karena kita punya kesan kekristenan adalah salah satu agama yang gampang. Kenapa? Karena saudara mengaku dosa, lalu percaya kepada Yesus, dosa kita kemudian dihapuskan. Dosa kita kemudian diampuni. Banyak orang yang kok enak, kok gampang sekali. Engkau tidak perlu membawa sapi, kambing. Engkau hanya menyadari, mengakui, dan kemudian engkau mendapatkan yang disebut anugerah. Tetapi justru itu dua sisi mata uang. Anugerah itu memang free. Tetapi bagaimana anugerah itu bisa tersedia? Ada orang, ada pribadi yang harus membayar bagi saudara dan saya. Sehingga begitu kita masuk di dalam anugerah, bukan berarti gampangan. Perjalanan kekristenan itu bukan perjalanan yang gampangan. Ya udahlah, yang penting saya percaya kepada Yesus, lalu kemudian saya tetap sebagai orang Kristen tidak meninggalkan kekristenan saya. Tunggu dulu. Begitu saudara dan saya masuk di dalam anugerah Tuhan, maka seharusnya saudara dan saya menjadi penyembah-penyembah yang benar, saudara. Penyembah-penyembah yang benar, karena itulah yang dikehendaki Bapa. Itulah yang dikehendaki oleh Bapa kita, menjadi penyembah-penyembah yang benar. Nah, bagaimana pertanyaannya penyembah yang benar itu, saudara-saudara? Cukupkah penyembah yang benar itu berbicara tentang kita memuji Tuhan? Cukupkah penyembah yang benar itu kita datang beribadah? Cukupkah penyembah yang benar itu kita mengaku sebagai orang Kristen, melakukan perayaan-perayaan Kristen? Tunggu dulu. Yesus berkata bahwa penyembah benar itu menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, kita akan perhatikan di sini. Next slide. Nah, penyembahan yang benar harus berdasarkan pengenalan yang benar. Wanita ini mengatakan, kami menurut nenek moyang kami menyembah Allah kami di Gunung Gerizim. Lalu respon Yesus mengatakan, kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Dengan kata lain, penyembahan hanya bisa terjadi dengan benar apabila saudara dan saya mengenal yang disembah. Mengenal yang disembah. Nah, kata mengenal itu seringkali di dalam Alkitab bentuknya itu bukan bentuk yang perfect tense. Artinya bentuk yang sudah lampau, sudah selesai. Begitu saya percaya kepada Yesus lalu mengaku Yesus, saya sudah mengenal Yesus. No. Mengenal sama seperti saudara dan saya di dalam relasi dengan pasangan kita, dengan orang di sekitar kita, bahkan dengan anak kita. Mengenal itu dari waktu ke waktu terus menerus terjadi. Jadi saudara-saudaraku, berarti kita lihat di sini pertanyaannya, apakah saudara dan saya, Bapak Ibu sekalian, itu menyembah dan di dalam penyembahan kita itu mengenal yang kita sembah. Apakah engkau mengenal yang kita sembah? Pak, penyembahan itu apa sih sebenarnya? Nah, ini kita mundur sedikit nih. Apa sih penyembahan itu? Sederhananya, penyembahan adalah memberikan penghormatan kepada pribadi yang dianggap layak menerima penghormatan itu. Penghormatan.
penghormatan. Nah, saya mau tanya kepada kita semuanya. Kalau kita menghormati tamu mau datang ke rumah kita, ya, kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan, saudara-saudara lakukan? Lalu tamu itu mengatakan, Ko Denny, ya ini ada Ko Denny Prasetya nih. Saya mau datang nih, dan saya mau nginap, boleh nggak? Wih, waduh. Ya. Kira-kira apa yang Bapak Ibu akan lakukan kalau tamu itu akan datang dan menginap? Dan tamu itu adalah seseorang yang kita hormati. Kita hormati. Saya mikir, sekarang saya punya besan nih. Ya, saya ngobrol dengan, Pak silakan, kami ada di Surabaya dan ada pelayanan juga di Malang. Kalau Bapak dan Ibu, ya namanya Pak Rinaldi dan Ibu Indah, Bapak Ibu pernah ke Malang? Oh sudah pernah, tapi lama sekali. Pernah ke Surabaya? Oh lama sekali, dulu pernah kami ke Jiwok. Nah rumah kami dekat Jiwok, saya bilang gitu ya. Oke, lalu ya saya tawarkan, ayo kapan-kapan main ke Surabaya, atau kalau kemudian mau ngadem sedikit, pergi ke Malang. Di Malang kami ada rumah dinas, ada ruang kamar-kamar yang tersedia. Kira-kira kalau kemudian besan saya, sekarang ngomongnya besan ya saudara. Saudara, kira-kira kalau besan saya mengatakan, Pak Agus, Desember ini kami rencana berlibur ke Malang. Bolehkah tinggal di rumah Pak Agus? Kira-kira, nah ini kalau yang menerima kabar ini Ibu Lili, wow, Ibu Lili akan mempersiapkan ya. Bukan hanya mempersiapkan, bisa jadi tuh kalau catnya itu mulai rontok-rontok, Ibu Lili panggil tukang tuh untuk membersih. Walaupun mungkin nginapnya cuma 2 hari. Saya dan anak saya, ya Excel nanti akan kami undang dan istrinya untuk ucapan syukur di tanggal 6 September. Itu lantai 2 sudah jarang ditempati. Nah Ibu Lili sudah mulai bingung nih. Lihat, waduh kayaknya perlu dicat. Ini anak kita mau menginap 1 malam aja. Kenapa ya? Karena begitu ingin memberi yang terbaik. Saya mau tanya kita. Kalau kita menyembah kepada Allah yang telah memberikan jaminan kepada kita bahwa dosa kita semerah kirmisi, seburuk apapun, penipuan, keculasan, kelicikan, banyak hal yang kita sendiri tahu, dan kemudian oleh karena dosa-dosa kita, anaknya itu telah mati di atas kayu salib, dipermalukan, menjadi hina oleh karena dosa-dosa kita. Tidakkah saudara dan saya akan memberi yang terbaik kepada Allah kita? Persoalannya banyak di antara kita tidak mengenal Allah kita, sehingga cara kita menyembah Tuhan tidak dengan memberi yang terbaik, saudara. Tidak memberi yang terbaik. Kadang-kadang kita memberi sisa-sisa. Padahal Tuhan adalah pemilik waktu dari setiap kita. Siapa di antara saudara-saudara yang bisa memastikan besok akan tetap hidup? Tuhan pemilik waktu. Ada kalimat, kecelakaan tidak akan ada di kalender. Betul, karena kenapa? Kita selalu merencanakan yang baik, bukan? Tapi ketika kita merencanakan semua yang baik, belum tentu itu milik kita. Saudara dan saya bisa berencana, tetapi sekali lagi, berulang kali, ketika COVID terjadi, ketika gempa terjadi, ketika suatu persoalan terjadi, kita diingatkan bahwa you are not the owner. Saudara dan saya bukan pemilik waktu itu. Tapi seolah-olah kita memperlakukan waktu itu milik kita. Di dalam penyembahan yang benar, kalau saudara dan saya mengenal bahwa Allah adalah pemilik waktu. 7 hari Tuhan berikan waktu kepada saudara dan saya. 7 hari. 6 hari bekerja Tuhan berikan. Lalu Tuhan minta 1 hari, itu pun tidak 24 jam. Mungkin 2 jam. Yang pelayan harus nambah karena perlu latihan. Ya. Tapi apakah kita rela
memberi yang terbaik. Waktu adalah aset yang diberikan kepada semua orang. Kita pengkhotbah memberikan tentang pemahaman waktu yang luar biasa. Kita pengkhotbah mengatakan begini, orang bijak pada akhirnya juga mati. Orang bodoh juga pada akhirnya mati. Anjing pun juga pada akhirnya mati. Tetapi lebih baik anjing yang masih hidup daripada orang bijak tapi dia mati. Artinya apa, saudara? Artinya sepanjang saudara dan saya diberi waktu, saudara dan saya beruntung. Beruntung. Sekaya apapun, sebanyak apapun yang kita usahakan untuk bisa menguasai waktu dan membeli waktu. Tetapi begitu sang pencipta kita mengatakan stop, hidupmu cukup sampai saat ini. Lalu apakah kita bisa trade, kita bisa memperdagangkan dan mengatakan Tuhan, aku akan memberikan persembahan, aku akan bangunkan gereja 5M Tuhan. Asal engkau izinkan aku, berikan aku waktu 3 tahun saja. Saudara-saudara, siapa yang di antara kita bisa melakukan itu? Tidak bisa. Tetapi berapa di antara kita menjadi penyembah-penyembah yang benar dengan cara memberikan waktu yang terbaik. Saudara-saudara, pada waktu anak kami menikah, wow, ada banyak hal dikonsum untuk persiapan ini. Terutama buat mama-mama ya saudara-saudara. Persiapan gaun, warnanya dicocokkan, modelnya dicocokkan. Waduh, buat suami-suami simple aja. Kita pakai jas hitam, selesai saudara-saudara. Kami itu sudah kalau puji-pujian itu sudah masuk pujian yang kedua. Allah itu baik, gitu. Sudah sorak-sorai gitu ya. Tapi buat mama-mama masih pujian yang pertama ya. Masih mengatakan hati yang hancur kau berkenan, hancur terus. Bandingkan penyewaan A, penyewaan B, ini sudah cari ini, ternyata waktu dicoba gak cocok, gak matching sama calon besanya. Waduh saudara, Tuhan ampuni ya Tuhan. Tetapi saudara-saudara, mengapa kami begitu, bahkan memilih tamu, memilih menu, kami diskusikan dalam mengapa saudara, untuk acara yang akan mungkin selesai paling banter 6 jam, that's all. Kita melakukan begitu luar biasa effort. Sementara untuk kekekalan di mana setelah kita tidak ada nafas lagi, di mana itu ada kekekalan, seringkali kita hanya memberikan sisa-sisa. Saudara mengerti? Itu sebabnya Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar. Karena begitu kita kehilangan perspektif yang benar tentang penyembah yang benar, maka kita makin tidak mengenal Dia. Kita kehilangan pengenalan akan Tuhan. Nah saudara-saudara, yang kedua, lingkungan mempengaruhi seseorang menjadi penyembah sejati atau penyembah palsu. Nah ini yang perlu kita waspadai saudara-saudara. Perhatikan ini. Wanita Samaria mengatakan, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Wanita Samaria ini kemudian membuat referensi, benchmarking, rujukan apa yang dilakukan oleh nenek moyang kami. Lingkungan, orang tua, saudara dan saya, circle kita, inner circle kita, itu mempengaruhi kita untuk kita mengenal Tuhan. Mempengaruhi kita. Dalam ilmu sosial, saudara dan saya sebagai makhluk sosial, kita itu belajar melalui lingkungan. Bagaimana orang tua kita memecahkan masalah, bagaimana orang tua, dan buat saudara-saudara yang, mohon maaf, orang tuanya mungkin belum percaya Tuhan. Saudara-saudara, perjuanganmu tidak mudah.
Perjuangan saudara, kenapa? Karena model yang engkau lihat adalah bagaimana orang tua kita itu kemudian ya hari Minggu seperti hari-hari yang lain. Saudara-saudara, nilai-nilainya masih abu-abu, tidak hitam, tidak putih. Dan saudara-saudara, di sanalah Yesus memanggil kita menjadi penyembah yang benar untuk menjadi terang dan garam. Karena begitu kita kehilangan keasinan kita, menggarami keluarga kita, maka yang terjadi apa? Engkau menjadi garam tidak berguna. Percuma kamu menjadi pengikut Yesus di antara keluarga yang belum mengenal, karena kita tidak bisa dibedakan antara keluarga yang belum mengenal dengan diri kita. Dan Tuhan sedang mencari penyembah-penyembah yang benar. Lingkungan kita, perhatikan bagaimana saya sangat apresiasi kepada saudara-saudara yang kemudian saudara-saudara berusaha untuk kemudian bertumbuh di dalam pengenalan kepada Tuhan. Di dalam penyembahan kita memberikan penghormatan kepada pribadi yang layak, yaitu Allah. Penghormatan. Kalau kita berikan minum, tidak mungkin kita kasih gelas yang baru saja kita minum, atau gelas yang masih bahkan mungkin ada jejak-jejak bibir dari orang lain. Kita pastikan bahwa kita memberi gelas yang terbaik. Pertanyaan, apa yang Bapak Ibu Saudari telah berikan kepada Allah? Apakah itu yang terbaik? Apakah itu waktu yang terbaik? Apakah itu pikiran yang terbaik? Apakah itu tenaga yang terbaik? Saudara-saudaraku, karena dari sanalah muncul penyembah yang benar. Nah, saudara-saudara, makanya kenapa kita perlu KTB? Ini dalam beberapa waktu saya menggumuli, Tuhan, ini KTB ini perlu kayaknya kita perlu konsolidasi. Kenapa? Karena KTB dalam konsep penyembahan ini menciptakan lingkungan untuk saudara dan saya makin mengenal Tuhan. Ketika saudara dan saya ketubruk masalah, ketika kita menghadapi kesulitan, lalu apakah dengan KTB kita cukup terbuka sehingga melalui pergaulan di KTB kita, kemudian kita mendapatkan input-input yang justru membawa kita mengenal Tuhan lebih lagi melalui persoalan yang kita hadapi. Karena justru harusnya KTB seperti itu. KTB bukan didesain untuk seminggu sekali untuk berkumpul dan merasa kemudian kita ada punya teman. No, KTB didesain kelompok atau komunitas tumbuh bersama. Didesain untuk mengenal Tuhan bersama-sama. Mengenal Tuhan bersama-sama. Saling encourage, saling mendorong satu dengan yang tujuannya apa? Supaya saudara dan saya menjadi penyembah-penyembah yang sejati, saudara-saudara. Penyembah-penyembah yang benar. Nah, slide tadi. Nah, penyembah yang benar adalah menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dikatakan ayat 24, Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Apa itu menyembah dalam roh? Apakah berbahasa roh? Apakah ketika kita menyanyi kita kayaknya rasa ada sentuhan tertentu sehingga kita bisa menangis atau bahkan kita bisa lompat-lompat bersuka cita? Itu sebagian saja. Tapi kita lihat, menyembah dalam roh hanya terjadi jika roh Anda dan saya diperbarui dalam Kristus melalui pengalaman pertobatan dan kelahiran baru. Tidak mungkin kita menyembah masuk di dalam zaman baru di mana Kristus itu menjadi Mesias kalau saudara dan saya tidak benar-benar masuk. Nah, slide berikutnya ini rahasia firman Tuhan yang luar. Next slide. Nah, ini dia. Yohanes pasal 3
satu pasal sebelumnya, Yesus memberitahu tentang hal ini. Makanya saudara-saudara, saya mendorong kita untuk membaca firman Tuhan, supaya kita kemudian memberi makan roh kita, ya, memberi makan roh kita. Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai 6 kemudian mengatakan begini, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, ini berkata kepada Nikodemus, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ia tidak dapat melihat. Kata melihat itu bisa diartikan dalam bahasa aslinya eido, itu diartikan mengenali, memahami, memiliki persepsi, mengenali. Kita tidak akan bisa mengenali kerajaan Allah. Yang kita kenali kerajaan dunia dengan segala kesibukannya. Oh, pemerintah seperti ini. Kita kemudian hati kita kecil, hati kita khawatir. Bisa jadi karena kita tidak terlalu mengenali kerajaan Allah, saudara-saudaraku. Sehingga kita mudah terombang-ambing. Begitu saudara-saudara berhadapan dengan apakah ini harus dilakukan, padahal ini melanggar firman, kita bingung. Kenapa? Karena kita belum benar-benar melihat kerajaan Allah. Saudara-saudaraku, dikatakan bahwa kita akan melihat kerajaan Allah, melihat nilai-nilai pemerintahan Allah ketika kita dilahirkan kembali. Lihat, kata Nikodemus ayat yang 4 mengatakan kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kembali kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, perhatikan ini, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari apa? Air dan roh. Rohnya R-nya gede. Itu roh Tuhan. Tidak dilahirkan dari air dan roh. Ada tafsiran air itu bicara firman Tuhan. Roh itu Roh Kudus. Ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat 6 ini yang penting. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh, R-nya gede, adalah roh, R-nya kecil. Sama seperti di dalam Yohanes pasal 4 ayat 24. Yang ku kehendaki, Bapa menghendaki penyembah di dalam roh R-nya kecil. Bukan roh R-nya gede. Tetapi roh kecil. Maksudnya apa? Roh yang sudah diperbarui. Roh yang sudah mengalami kelahiran baru. Roh yang sudah mengalami pertobatan, saudara-saudaraku. Roh itulah yang membawa kita untuk menyembah Dia. Saudara-saudara, berarti penyembah yang benar hanya bisa terjadi ketika saudara dan saya mengalami pertobatan. Ketika saudara dan saya menyadari siapa diri kita. Betapa kita masih manusia yang lemah. Pertobatan ada dua jenis. Yang pertama, pertobatan pertama kali ketika kita menyadari kita manusia yang berdosa dan kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, itu pertobatan berhubungan dengan transformasi kehidupan, di mana satu persatu kelemahan kita, dosa kita yang sudah diampuni. Makanya kalau di dalam perjanjian baru itu ada istilah already but not yet. Saudara dan saya ketika kita percaya kepada Yesus, kita already sudah dikuduskan. Tapi belum sepenuhnya mengalami pengudusan. Dikuduskan artinya kita di hadapan Bapa. Itu seolah-olah darah Yesus menutup kita. Sehingga setiap kali Bapa melihat saudara dan saya, Dia melihat darah Yesus. Yang membuat saudara dan saya diampuni dosanya. Tetapi kita adalah manusia yang berdosa. Dan dosa itu tidak hanya, dosa itu sudah berubah menjadi sebuah kebiasaan. Dan kebiasaan itu harus diubahkan. Melalui apa? Sebagaimana melalui pikiran. Kalau kita baru berpikir dan mengambil keputusan, itu masih di pikiran. Tapi begitu itu menjadi sebuah tindakan, itu sebuah perbuatan. Dan perbuatan itu ketika berulang,
apa namanya? Kebiasaan. Dan kebiasaan itu terus-menerus terjadi, itu menjadi karakter kita. Berapa banyak di antara kita yang menyadari bahwa karakter manusia berdosa kita masih ada dan menempel di dalam diri kita? Melihat orang berhasil, hati kita seperti masih bergejolak. Ada karakter manusia berdosa kita yang perlu dari waktu ke waktu mengalami pertobatan. Jadi pertobatan yang pertama ketika Bapak Ibu percaya Yesus, darah Yesus menutup kita, itu yang pertama. Lalu yang kedua, saudara dan saya menyembah Tuhan. Disitulah saudara dan saya belajar menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Artinya dari waktu ke waktu, saudara dan saya menyadari kesalahan dan dosa. Dalam 7 hari atau 6 hari yang lalu, apa yang telah kita lakukan? Apakah ada pola-pola manusia yang berdosa, yang mendukakan hati Tuhan, yang itu terus masih kita lakukan di dalam ibadah ini, saudara-saudara? Saya dan saudara-saudara seperti orang Israel membawa korban persembahan. Bedanya kalau dulu harus dengan, kalau nggak punya duit merpati. Kalau ada duit sedikit, kambing, domba. Kalau lebih kaya lagi, lembu. Jadi persembahan bukan ditentukan oleh seberapa besar dosanya, tapi seberapa besar kemampuannya. Kemampuannya. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu sekalian. Kemampuan Bapak Ibu untuk saudara-saudara memberi yang terbaik seperti apa? Bisakah kita mengatur untuk memberi yang terbaik? Bisakah kita mengatur untuk kalau kita pergi seperti pada waktu mau menjelang pernikahan, saya bisa atur segala sesuatu. Persoalannya kan persoalan hati kita. Kita tidak mau mengatur memberi yang terbaik, that's all. Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang benar. Kenyamanan seringkali, saudara-saudaraku, menjadi ukuran manusia. Ya, apalagi manusia modern, manusia perkotaan kita ya. Di mana kenyamanan itu menjadi ukuran bagi kita untuk mau melakukannya. Karena pada dasarnya manusia itu simple. Dia akan mengejar kesenangan dan menghindari penderitaan. Itulah manusia. Saudara dan saya sama, kita manusia. Pasti, saya juga. Siapa di antara kita yang mau mengejar penderitaan? Saya mau tanya. Yang waras pasti tidak mau. Kita mau mengejar kesenangan bukan? Ya. Kalau bisa, ikut Tuhan juga dapat kesenangan. Tapi saudara, perubahan itu tidak menyenangkan. Bangun pagi di hari Minggu, di mana saudara 6 hari saudara sibuk kerja. Karena saudara harus memang masuk kantor on time, ada banyak yang saudara urus. Tapi Minggu pagi adalah waktunya seperti ini ya. Seperti saudara tidur di pantai begitu ya. This is my day. Saudara-saudaraku, tidak mudah. Tapi di sanalah saudaraku, kita diingatkan. Benarkah kita mengenal siapa yang kita sembah? Bahwa Dia, firman Tuhan mengatakan, memberikan roti kepada yang dicintainya ketika ia tidur. Bahwa Dia, sia-sialah kamu membangun rumah. Kamu mungkin bisa membangun house, but can you build home? Apakah saudara bisa membangun, ini bahasa Indonesianya agak susah ya. House dan home ini gimana ya? House itu lebih kepada bangunan.
tapi home di mana ada damai sejahtera. Ada kehadiran Tuhan di sana. Karena Tuhan menjadi yang terutama di sana. Saudara-saudaraku, saya mengajak kita untuk bersama-sama memberikan penghormatan. Kalau penghormatan dari waktu kita, dari talenta yang kita punya. Kalau kita menghormati, kita akan memberi yang terbaik. Worship is about giving. Karena Bapa telah terlebih dahulu memberikan anaknya untuk saudara dan saya. Ketika dalam aplikasi, ketika saudara dan saya ada persoalan dengan sesama, saudara dan saya menjadi penyembah Tuhan yang benar, yang dikehendaki Bapa. Mungkin daging kita mengatakan tidak, dia harus menerima balasannya. Tapi apa kata firman Tuhan? Kasihilah musuhmu. Ya, seperti aku mengasihi kamu. Ampunilah mereka yang bersalah kepada kamu seperti aku mengampuni kamu. Dari sini saja saudara-saudara menjadi penyembah yang benar. Itu selalu berhubungan dengan bayar harga. Tidak mungkin saudara menjadi penyembah yang benar hanya dengan membeli tiket yang murah. Waktu yang sisa, semua yang sisa, semua yang kemudian kita pokoknya ini prioritas yang kesekian. Saudara-saudara, kerinduan Bapa kita menjadi penyembah yang benar. Dan perhatikan, kebenaran itu kita lihat di dalam wanita Samaria. Tuhan menyatakan kebenaran wanita Samaria ini kemudian masa lalunya dioperasi oleh Tuhan. Jadi menyembah Tuhan di dalam roh artinya kita lahir baru, kita pertobatan. Dan yang kedua di dalam kebenaran saudara dan saya membuktikan bahwa hidup kita adalah hidup yang diperbaharui, yang diubahkan. Wanita ini mengatakan, Yesus mengatakan, wanita ini, berikan air yang aku tidak perlu lagi cari air. Karena air hidup yang kau tawarkan. Yesus mengatakan, oke, kalau gitu bawa suamimu. Lalu mengatakan, aduh, aku tidak punya suami. Yesus kemudian berkata, benar, kamu sudah punya 5 suami. Perhatikan ini. Di dalam penyembahan yang benar, engkau dan saya bersedia dikoreksi. Kalau firman Tuhan menemplak, lalu kemudian kita bersikeras, kita mengeraskan hati, saudara-saudara. Engkau tidak sedang menyembah Dia di dalam kebenaran. Karena kita bersedia menjadi terluka. Karena itu dipotong, dipangkas, agar muncul tunas anggur yang baru. Dan wanita itu mengatakan apa kepada Yesus? Benar Tuhan. Wanita itu mengatakan benar Tuhan. Untuk itulah aku datang cari air siang-siang. Karena aku sudah menikah dan aku mencari cinta, mencari kasih dari satu pria ke pria yang lain. Saudara-saudara, ketika saudara dan saya menjadi penyembah yang benar, kebenaran itu akan menolong saudara, akan memerdekakan, akan memulihkan kita. Sehingga saudara akan berdiri di atas iman dan bukan di atas perasaan, saudara-saudara. Wanita itu akhirnya berdiri di atas iman yang benar dengan mengatakan, engkau Mesias. Wanita itu mengenal siapa yang di hadapannya. Dan perhatikan, wanita itu akhirnya hidup dengan iman, bukan hidup dengan masa lalunya. Penyembah yang benar, saudara, tidak akan dipenjara oleh masa lalu, saudara-saudara. Berapa banyak kita mengulang-ulang masa lalu kita, pengalaman-pengalaman traumatik yang perlahan-lahan itu menjadi yang tadinya bisa jadi terali bambu, lama-lama menjadi terali besi. Yang membuat kita takut melangkah, membuat kita sulit bergerak.
Karena ada bayang-bayang masa lalu. Penyembah yang benar oleh karena kebenaran yang memerdekakan. Membuat wanita Samaria ini yang tadinya malu ketemu orang. Sebab aib di dalam hidupnya. Menjadi seorang wanita yang kemudian kalau saudara baca Yohanes pasal 4. Dia kembali ke kota dan memberitakan kepada kota Samaria bahwa dia berjumpa dengan Mesias. Perubahan wanita yang luar biasa. Berarti apa? Setiap kali kita menyembah Tuhan di dalam ibadah dengan benar, akan ada bukti perubahan hidup yang nyata. Wanita yang datang dengan merasa malu dan ketakutan, dia pulang dengan penuh keberanian dan justru membawa keselamatan bagi kota Samaria. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya mengajak saudara-saudara melihat diri kita. Saya mengundang pemain musik maju ke depan. Hari Kamis yang lalu saya menghadiri penghiburan dari seorang oma yang berumur 100 tahun. Dan oma itu saya kenal sebelumnya. Tapi saya bersyukur di mana kehidupan oma itu menjadi berkat. Kebaikan seperti kematian dari oma itu berbau harum di hadapan Tuhan, karena bahkan ada testimoni dari ART-nya, asisten rumah tangganya. Ya. Saya pikir dengan hidup saya, kalau saya tidak ada, apakah bau seperti apa hidup saya ini? Saudara-saudaraku, kita berpikir tentang manusia aja seperti begitu. Yang kadang-kadang manusia bisa dikelabui, saudara-saudara. Bahwa ada orang-orang yang kelihatan berbuat baik begitu luar biasa, tetapi dia tidak bisa menjadi penyembah yang benar. Karena dia hidupnya tidak mengenal pencipta yang benar. Manusia bisa dikelabui, tetapi Allah akan dengan melihat kita dengan presisi, dengan akurat. Dia tidak bisa dikelabui, saudara-saudara. Sesama kita bisa kita kelabui, tetapi Allah yang menciptakan kita, dia tidak bisa dikelabui. Seharusnya setiap orang Kristen yang datang ke rumah Tuhan punya kesadaran ini, sehingga bisa saja kita meneteskan air mata. Karena kita sadar betapa liciknya hati kita. Kita sadar persepsi-persepsi yang kita miliki. Dengan hidup ini, dengan kesulitan, dengan pergumulan kita. Dengan ketidakberuntungan kita, dengan kegagalan atau bahkan dengan keberhasilan kita. Tuhan tahu dengan tepat isi hati kita. Di sanalah penyembahan diletakkan, di mana kita menyembah Tuhan dengan roh. Kita datang bertobat. Tuhan, aku datang sekali lagi kepadamu. Koreksi hidupku Tuhan. Itu penyembahan. Dengan roh kita seperti dinaikkan. Dan kemudian kebenaran menyusul, di mana kita izinkan Tuhan mengoperasi hidup kita, masa lalu kita, kegagalan kita. Dan hari ini untuk saudara dan saya bisa menjadi penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran, sehingga saudara dan saya memiliki bukti sebagai murid-murid Kristus. Saya mengajak kita menyembah Tuhan melalui pujian ini. Kita bangkit berdiri bersama-sama.
Tunjuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini hidupku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni untuk hatiku selalu. Mencari ciptaan baru. Amin. Bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu. Sucikan-Ku. Kuduskan hatiku, Tuhan. Saudara-saudara, kita punya kemampuan untuk berimajinasi. Itu yang membedakan kita dengan binatang. Dan kita dalam imajinasi kita itu sebenarnya adalah space, adalah ruang di mana roh saudara-saudara dan saya itu bisa berhubungan dengan Tuhan. Makanya sekalipun kita tidak melihat Tuhan, tetapi di dalam imajinasi kita, di dalam iman kita, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itu kita berhubungan dengan Tuhan. Dan pagi hari ini saudara-saudara, saya mengajak kita untuk membayangkan Yesus. Yesus sengaja datang ke Samaria. Sebenarnya Yesus mau ke Galilea, dia bisa lewat jalan lain. Tapi Yesus sengaja melewati Samaria, tempat yang tidak disukai oleh orang Yahudi karena itu adalah orang-orang yang direndahkan. Yesus sengaja. Dan itu tepat seperti yang dikatakan oleh kitab Roma pasal 5. Bahwa dia telah mati bagi kita, menebus dosa kita dalam keadaan kita masih berdosa. Saudara dan saya seperti wanita Samaria. Bisa jadi kita sedang menyembunyikan sesuatu, tetapi Yesus sengaja untuk lewat berjumpa dengan saudara dan saya. Dia tidak menghindari kita. Sebab untuk itulah dia ada. Dan saya mengajak kita melalui puji-pujian yang kita akan nyanyikan. Respon menyembah di dalam roh adalah pertobatan, saudara-saudara. Respon menyembah di dalam roh adalah pertobatan. Karena roh itu seperti menampar daging kita. Karena roh itu seperti mengingatkan daging kita. Dan benar saudara, Tuhan Yesus pernah ngomong kepada Petrus, Yohanes dan Yakobus, mengatakan ketika Yesus meminta mereka untuk tetap berdoa sementara dia di Taman Getsemani menghadapi maut. Yesus berkata kepada 3 muridnya mengatakan memang roh itu baik, tetapi daging lemah. Roh itu penurut, tetapi daging kita lemah. Itu sebabnya ketika saudara dan saya menyembah Tuhan, roh kita dibangkitkan. Dan di dalam roh yang dibangkitkan, adakah perkara-perkara yang perlu kita minta ampun kepada Tuhan? Perkara-perkara yang kita perlu bertobat untuk tidak mengulangi, bahkan menjadi pola di dalam hidup kita. Andai kata saudara dijadikan contoh bagi orang lain untuk bisa mengenal Yesus, apakah orang lain akan makin mengenal Yesus atau justru mereka tersandung oleh hidup kita? Kalau jawabannya adalah tersandung karena kita merasa tidak layak untuk menjadi contoh,
Saudara, itu adalah saat di mana roh kita datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, ampuni aku Tuhan. Kadang saya juga bertanya, apakah saya sudah menjadi suami yang baik bagi istri saya? Apakah saya sudah menjadi papa yang baik bagi anak-anak saya? Apakah saya sudah menjadi gembala yang baik? Ada banyak hal yang dari waktu ke waktu di dalam penyembahan kepada Tuhan saya hancur hati dan berkata, Tuhan, saya tidak sebanding dengan Engkau, tetapi tolong Tuhan, agar sekali lagi aku dapat menyangkal diri, memikul salib-Mu dan mengikut Engkau. Saudara-saudara, kita mungkin jauh dari seperti Yesus. Rasul Paulus, dia membiayai dirinya sendiri untuk supaya Injil diberitakan. Dia tidak punya sponsor, dia tidak punya donatur. Berapa banyak saya kadang-kadang berpikir sebelum melakukan sesuatu, siapa sponsor saya? Mana uangnya? Dan waktu saya melihat Rasul Paulus, saya menghancur hati, Tuhan. Betapa sering saya mengecilkan Engkau Tuhan. Karena Engkau mampu menyediakan wanita yang kemudian di Filipi disebut wanita pengusaha kain ungu, Lydia. Di mana melalui Lydia orang-orang Filipi mengenal Tuhan. Berapa banyak di antara kita cara berpikir kita adalah bukan cara berpikir yang mempercayai bahwa Tuhan adalah Allah yang setia. Bahwa Allah yang sanggup bertanggung jawab, Allah yang sanggup bekerja pada waktu saudara dan saya di dalam keadaan lemah. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam pertobatan, sehingga roh kita dibangkitkan kembali, sehingga roh kita makin mengenal sifat-sifat dan karakter Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Pulihkan, pulihkan, ini kiranya menjadi doa kita. Haleluya. Jadikan ini menjadi doa kita. Hatiku dengan kasih-Mu, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Katakan bersama-sama, Tuhan ini hidupku. Amin. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Amin. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru. Amin, amin. Bebas dari semua yang jahat. Amin. Serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Amin, haleluya. Oh, pulihkan, pulihkan untuk kami menjadi penyembah-penyembah yang benar, menyembah Engkau di dalam pertobatan, menyembah Engkau di dalam kesadaran terhadap hidup kami yang jauh dari sempurna. Biarlah Tuhan Engkau mengoperasi kami masing-masing, mengoreksi hidup kami Tuhan. Kalau hati kami jauh dari Engkau, hati kami suam-suam kuku, hati kami seperti menjadi dingin dengan Engkau Tuhan, sehingga kami seperti kehilangan kegairahan pengenalan akan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan
haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa. Tuhan, berikan kepada kami telinga yang dengar-dengaran kepada firman-Mu, Tuhan. Sehingga hati kami ketika mendengar firman Tuhan, hati kami dilembutkan. Karena siapakah kami ini ya Tuhan? Kalau Engkau mencari, menghendaki penyembah-penyembah yang benar. Hamba-Mu berdoa, biarlah setiap kami akan menjadi penyembah-penyembah yang benar. Seperti Samaria yang hidupnya kacau balau, hidupnya tidak berpengharapan, hidup di dalam aib, rasa malu, tidak bisa menegakkan kepalanya. Tetapi oleh karena kehadiran-Mu, wanita Samaria ini mengalami kegairahan baru, rohnya dibangkitkan. Ada aliran-aliran air hidup mengalir di dalam hidupnya. Hamba-Mu berdoa, biarlah setiap jemaat-Mu mengalami ini secara supranatural. Mengalami pengalaman ini, kelahiran baru, pertobatan. Sehingga setiap kami pada akhirnya ya Tuhan melihat dengan terang benderang mana yang salah, mana yang benar. Dan oleh karenanya kemudian kami menyembah Engkau di dalam kebenaran. Kami mempersembahkan kebenaran yang kami hidupi. Bukan hanya jarkoni, iso ngajar gak iso nglakoni. Bisa mengajar tapi tidak bisa melakukan. Itu bukan kebenaran Tuhan. Ajar kami untuk menyembah Engkau di dalam kebenaran. Di mana kami mengajar. Karena kami juga melakukannya. Menghidupinya. Sehingga dengan demikian kami menjadi murid-murid Tuhan yang berintegritas, yang utuh, dilihat dari sisi manapun, kami setia di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dan biarlah firman ini menjadi bagian dari hidup kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali, saya serahkan untuk... Ya, selamat pagi teman-teman. Terima kasih untuk Pak Agus atas khotbahnya yang memberkati kita ya. Ya kiranya ini menjadikan kita pelaku firman. Saya sambut teman-teman yang hadir, yang baru maupun yang sudah lama ya. Bersyukur atas kehadiran teman-teman hari ini. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita sekali lagi berdoa, menundukkan kepala kita untuk mempersembahkan persembahan kita. Tuhan, terima kasih atas benih firman yang telah Engkau tanam di hati kami Tuhan. Banyak yang sudah kami tahu mungkin Tuhan, tetapi mungkin kami masih berat melakukannya atau masih kurang keinginan melakukannya. Tapi kiranya Tuhan, apa yang kami lakukan hari ini Tuhan, duduk di hadapan-Mu bisa membuat hati kami lebih lunak lagi Tuhan. Dan kami mohonkan Roh Kudus untuk melunakkan hati kami. Khususnya sebentar lagi ketika kami akan memberikan persembahan Tuhan, biarlah persembahan ini Engkau selidiki hati-hati yang akan mempersembahkan Tuhan, Engkau bersihkan hati kami, dan kiranya persembahan ini layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus saya berdoa, amin. Ya silakan petugas persembahan bisa membagikan ya kantong persembahan atau via transfer boleh ya. Nah, sambil persembahan dijalankan, saya akan membacakan ayat renungannya di Amsal 16 ayat 2. Setiap perbuatan orang mungkin baik dalam pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menilai maksud hatinya. Kiranya segala bentuk persembahan penghormatan kita ya, yang kita anggap baik, kita juga selidiki sekali lagi hati kita ya, agar apa yang kita anggap baik juga dianggap Tuhan baik. Ya amin. Lalu pengumuman berikutnya adalah kegiatan kita ya ke depan, yaitu di hari Selasa Moment of Restoration, berdoa ya, Moment of Restoration hari Selasa ya, kita akan lakukan 7.30 malam secara online, yang nanti ya setiap bulan ada healing worship yang kita pernah dengar itu ya, itu 1 bulan sekali. Itu 7.30, di linknya akan kita berikan di grup masing-masing ya, dan juga di KTB Family ya.
KTB juga yang lain, KTB Barat 1, 2 dan Family dan Rise Up. Ya kita semua bersyukur ya. Tadi Pak Agus membahas sedikit tentang KTB, apakah KTB ini membuat kita menjadi lebih kenal dengan Tuhan Yesus. Ya kalau saya jujur ya, kalau nggak ada KTB, nggak ada gereja, saya coba pernah bayangkan simulasi. Enak juga ya hari Minggu, weekend, Kamis gitu ya, malam, nggak ada tanggung jawab nih, jam 7 bisa asik-asik gitu ya. Kalau saya benar-benar berani, ya saya baru simulasi sih. Waduh, kayaknya saya akan happy-happy aja sih. Tapi ya itu, over the time apa yang akan terjadi. Nah itu cukup mengkhawatirkan saya ya. Jadi saya nggak mau bertaruh lah. Agak susah bertaruh untuk ya sudahlah saya lepas segala ini dan saya senangkan hati saya. Nah itu kalau saya. Ya semoga teman-teman juga berpikir hal yang sama ya. Dan bagi kita yang sudah rutin KTB, ya pertahankan semangat itu ya, dan juga berikan sesuatu juga untuk teman-teman kita di KTB untuk bisa makin mengenal Yesus ya, namanya tumbuh bersama ya. Lalu kalau KTB Rise Up itu hari Sabtu ya, bukan hari Kamis, jadi hari Sabtu untuk teman-teman yang di kuliah ya, itu bisa masuk di Rise Up Community. Ya terima kasih. Rise Up minggu ini ada di rumah Rebecca, rumahnya Kopiter kah? Rumahnya anak Kopiter ya? Ya Pak ya, this weekend ya akan ada di rumah salah satu jemaat kita ya, Kopiter, dan itu anaknya yang akan jadi admin lah ya. Yang bersyukur ya atas tambahan anggota-anggota baru ya. Ya terima kasih teman-teman atas kesetiaannya dan saya serahkan kembali untuk Pak Agus melanjutkan. Ya, bagi saudara-saudara saya sampaikan bahwa sebenarnya sebulan sekali di minggu atau Selasa keempat biasanya kita ada Healing and Worship Night, tetapi karena tanggal 25 ini tanggal merah ya saudara-saudara, jadi ya dikhawatirkan banyak jemaat yang juga melakukan healing tapi bukan worship gitu. Sehingga kita reschedule menjadi Selasa pertama, yaitu tanggal 1 September, di mana Healing dan Worship Night. Apa yang dilakukan di dalam Healing dan Worship Night, saudara-saudara? Sekali lagi bahwa dalam Healing and Worship Night kita memberikan ruang yang lebih banyak bagi saudara-saudara yang kemudian datang dengan pergumulan, ya, datang dengan berbagai macam pertanyaan, tantangan untuk waktu mencari Tuhan di dalam Healing dan Worship Night. Dan sehingga itu lebih fokus, lebih terkonsentrasi untuk kita datang kepada Tuhan secara bebas ya di dalam penyembahan. Dan diharapkan gereja kita sebagaimana namanya House of Restoration, rumah pemulihan ya. Lucu sekali ya kalau rumah pemulihan tapi begitu masuk adanya showroom. Maksud showroom mobil-mobil yang bagus aja, nggak ada bengkelnya. Ini bukan rumah pemulihan saudara-saudara. Rumah pemulihan harus ada bengkel. Healing and Worship Night adalah salah satu bengkelnya. KTB itu juga bengkelnya saudara-saudara. Makanya saya mendorong saudara-saudara untuk join. Karena kalau saudara perlu ganti oli ya, bukan di showroom. Ibadah minggu ini kan terbatas saudara-saudara. Tapi di KTB lebih terbuka. Dan demikian juga di Healing and Worship Night. Di sana saudara akan mendapatkan hal-hal yang lain. Dan kita berdoa sebagaimana nama gereja kita House of Restoration. Saudara dan saya menjadi life builders, para pembangun kehidupan yang Tuhan pakai. Amin saudara-saudara, amin. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Ya, kita akan mendoakan sepanjang minggu ke depan ini, 1 minggu ke depan ini kita serahkan kepada Tuhan. Apa yang saudara rencanakan akan saudara lakukan. Saudara-saudara kita bawa bersama-sama di dalam Tuhan. Kalau saudara melihat ibadah itu ada urutannya. Puji-pujian itu kita dari kita kepada Tuhan, firman Tuhan dari Tuhan kepada kita. Sesudah itu endingnya apa? Endingnya adalah melakukan. Makanya kita akhiri dengan mendoakan untuk hari-hari ke depan. Bisa jadi saudara akan traveling, bisa jadi saudara-saudara akan melakukan ini dan itu. Kita berdoa supaya firman Tuhan
itu menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Jadi mari kita akan akhiri ibadah kita dengan satu dorongan untuk menyerahkan kembali apa yang kita akan lakukan kepada Tuhan, ya. Kita datang kepada Tuhan, ya. Saya mau minta tolong untuk bisa Wiang maju ke depan, Wiang berdoa untuk apa yang kita akan lakukan sepanjang minggu ke depan. Biarlah Tuhan pimpin kita, Tuhan tolong kita semuanya. Yuk mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu ya Tuhan. Seperti perempuan Samaria itu ya Tuhan yang mau dikoreksi ya Tuhan. Kami juga mau mengkoreksi hidup kami ya Tuhan. Kami mau Kau tuntun ya Tuhan. Bukan sesuai apa yang pandangan kami yang benar, tapi Engkau yang benar ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan kami ya Tuhan ke depan. Kami tidak tahu apa yang ada di depan ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan saat kami memegang ya Tuhan perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Kau akan menguatkan kami ya Tuhan, dan Kau akan memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami ini dan komunitas kami ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah mengucap syukur. Amin. Ya, saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Ia menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, sukacita di dalam Dia, kekuatan yang baru di dalam Dia. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usahamu, diberkatilah anak-anakmu, bahkan diberkatilah studimu, diberkatilah apa yang sedang engkau rancangkan, dan di dalam Tuhan engkau membawanya dengan sungguh-sungguh. Dan biarlah ketekunan akan menjadi kekuatanmu, kerajinan akan menjadi bagianmu, dan lebih dari itu Tuhan menyatakan berkat-Nya bukan karena engkau sedang bekerja keras saja, tetapi karena melihat hidup itu berkenan di hadapannya. Biarlah engkau menjadi penyembah-penyembah yang benar, menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, sehingga dunia melihat bahwa hidupmu dan hidup saya akan menjadi persembahan yang berbau harum. Dan terimalah seluruh damai sejahtera Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan oleh Roh Kudus menyertai setiap saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha Yesus menjemput setiap kita. Yang percaya katakan amin. Satu-satunya, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, amin, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, Engkau Tuhan memberkati, amin, Tuhan penyembuhku, amin, Tuhan pemulihku, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Amin, amin. Berikan salam satu dengan yang lain. Happy Sunday. Tuhan Yesus berkati kita semua.